Battle Through the Heavens Chapter 8, Wanita Misterius. Langit tak berujung dan bumi, langit biru sesekali berkicau seperti burung dan binatang buas, dan jika Anda melihat lebih dekat, sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya. Ini bukan Xiao Yan. Apakah ini benua Dodi? Benar saja, ada banyak ki asal kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Doki tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiao Yan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Dodi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Doki sebelumnya, bisa disebut bidang atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiao Yan, dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Doudi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Doudi, karena saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Yan suci. Hati Xiao Yan seolah membara lagi, sama seperti saat dia mencari api aneh. Mendarat dulu, banyak langit di benua ini diperintah oleh negara, dan langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami dapat melepaskanmu. Jika tidak, lihat daging lembutmu, saudara-saudara ini di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria dengan wajah garang berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun. Saya hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas dianiaya. Pria dengan galak matanya, bahkan suaranya sedikit samar. Tanyakan pada keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu mengambil cetak biru dari paviliun harta karun. Apa lagi yang harus kamu katakan? Pria terkemuka itu menggeram. Kata pada wanita di depannya. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri, dan tidak ada yang namanya peta harta karun. Pertama, buka semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3.000 sutra biru menggantung, dan semua orang dengan kecil pinggang dan kulit putih sedang menonton air liur yang sama. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu membelai satu-satunya hiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian matanya menjadi lebih tegas, lebih memilih batu giok untuk dipatahkan daripada ubin. Mata wanita. Xiao Yan, tunggu, pergi ke timurmu. Aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang, cepatlah. Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiao Yan, dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu, atau itu adalah mantan musuh, atau hanya mantan teman. Jelas, tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini, jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia mengaum pada Xiao Yan. Bum bum bum. Tepat ketika wanita itu akan bertemu dengan tangan jahat semua orang, ketika dia mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiao Yan tiba tepat waktu,
dan Xiao Yi sepertinya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Dodi, dia secara bertahap menjadi manusiawi. Yi jarang berbicara. Siapa yang mulia? Gadis ini adalah target kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiao Yan yang akan mati di depannya dengan jijik. Sia muda, hati-hati. Pemimpin mereka adalah Santo Petarung Bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya, dan tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiao Yan, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Tapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Mata, melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudaraku sendiri juga sekelompok orang suci yang bertarung, meskipun mereka tidak bekerja terlalu keras dalam kultivasi mereka. Mereka berada di bawah kepemimpinan orang suci petarung bintang 6 untuk mengambil beberapa tugas sesekali untuk mencari nafkah. Tapi yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras, terutama sosok putih susu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil ponsel Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia meletakkannya di lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang, saya bahkan merasakan jejak kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, selamatkan hidupmu. Kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumahmu kali ini untuk mengumpulkan sejumlah uang, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumahmu mereka akan berlumuran darah, dulu. Itu sama, ada asap di mana-mana, bahkan pelayan yang tersisa tidak luput, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta paviliun harta karun di tubuhnya, jadi. Pria itu melihat di Xiao Yan ngeri, Xiao Yan juga tahu ini, pria itu tidak berbohong karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan Santo Petarung Bintang 1 di depannya, pasti ada alasan. Untuk Raja Naga Emas. Raja Naga, apapun yang kamu lakukan dengan orang ini terserah kamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu. Engong, biarkan saja dia pergi. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak saya lahir. Sejauh yang saya ingat, saya hanya tahu cincin di tangan saya adalah cincin, satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam keluargamu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Xiao Yan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh,
Dia kadang-kadang bunuh diri, tetapi dia melihat wanita itu, sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan saya ingin menyelidiki masalah ini. Tapi saya akan selalu mengikuti dermawan saya jika saya memiliki keinginan saya. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiao Yan, jerami terakhir kehidupan, dengan antisipasi. Memang, keluargamu dihancurkan. Di mana apakah ada tempat untukmu? Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, yang mengingatkan Xiao Yan pada dirinya saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu.